telah bebas dari zona merah COVID-19 berdasarkan peta risiko COVID-19 Indonesia. Saat ini semua wilayah di DKI Jakarta sudah masuk dalam zona kuning atau beresiko rendah COVID-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan ibu kota sudah bebas dari zona merah COVID-19 itu sejak hari Senin tanggal 6 September lalu. Sementara itu sebuah kafe yang berada di Kemang, Jakarta Selatan ramai diperbincangkan karena terbukti melanggar protokol kesehatan. Ada pernyataan ya dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria yang sempat menjadi sorotan. Nah, Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Pemerintah mulai menggunakan peraturan PPKM level 1 sampai 4 sejak 21 Juli 2021 menggantikan penerapan PPKM darurat yang berlaku pada 3 hingga 20 Juli 2021. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut istilah ini mengacu pada pedoman Organisasi Kesehatan Dunia yang terbit November 2020. Banyak contoh di negara lain, kasus yang sudah landai diikuti pengabaian prokes yang akhirnya berdampak terhadap lonjakan kasus baru. Bagaimanapun juga, penerapan protokol kesehatan harus terus dilakukan sebagai sebuah adaptasi kebiasaan baru. Prokes yang diterapkan secara bertahap serta pelaksanaan vaksinasi diharapkan dapat menurunkan status pandemi menjadi endemi. Upaya ini menuju hidup berdampingan bersama COVID-19. Holy Wings nih, kapan selesai negeri ini? Cafe Holy Wings di Kemang, Jakarta Selatan ramai diperbincangkan karena terbukti melanggar protokol kesehatan. Di media sosial, netizen mengkritik para pengunjung Holy Wings yang disebut-sebut sebagian besar pemuda. Usai kerumunan di Holy Wings, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menginstruksikan jajarannya memperketat pengawasan di kafe dan restoran. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas kepada para pengelola rumah makan dan resto yang melanggar ketentuan operasional serta kapasitas selama PPKM level 3. Seiring pelonggaran PPKM di Jakarta, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria meminta semua pihak tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan mengingatkan potensi lonjakan kasus sebagai konsekuensi dari pelonggaran mobilitas warga. Perbaikan kasus COVID-19 bukanlah bentuk euforia yang harus dirayakan, sebab kelengahan masyarakat dapat menimbulkan adanya kasus baru. Setiap pencapaian adalah peringatan kita akan kembali ke zona merah jika kita tidak disiplin akan protokol kesehatan. Jangan sampai kita menjadi pemicu naiknya kembali kasus COVID-19. Ya, cakupan vaksinasi COVID-19 di DKI Jakarta memang menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Dinas Kesehatan DKI Jakarta beberapa waktu lalu melaporkan pemberian vaksin sudah mencapai 100% dari target. Sementara itu beberapa ahli dan otoritas kesehatan mengingatkan bahwa ini penting sekali ya. Vaksinasi bukan alasan untuk lengah terhadap protokol kesehatan. Hal ini terbukti juga dari kasus-kasus di luar negeri yang COVID-19-nya ternyata kembali meningkat saat terjadi pelonggaran di tengah tingginya cakupan vaksin. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menginstruksikan jajarannya untuk memperketat pengawasan di kafe dan restoran imbas kerumunan sebuah kafe yang berada di Kemang, Jakarta. Dan untuk lebih jelasnya, sudah bergabung bersama saya di studio ada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Halo Pak Wagub, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu? Sehat selalu. Sehat penting sekarang. Tanpa ini yang masih ada di antara kita COVID-19, tapi kita agak sedikit lega sekarang kalau dibandingkan dengan akhir Juni ya bulan lalu dan Juli lalu di mana Indonesia itu sempat ya kasus
perhariannya di atas 50.000, sekarang trennya sudah makin menurun. Sementara itu di Jakarta itu sendiri sudah tidak ada merah-merah lagi ya, Pak Riza, sudah lebih banyak kuningnya. Nah, kita sudah beberapa minggu ini dari PPKM 4 masuk ke PPKM 3. Iya. Mungkin bisa update persisnya, kita taping tanggal 13 September ini. Mana kita sekarang alhamdulillah. posisinya? Jadi positif hari ini 13 September ya. Hari ini kita sudah mencapai di 187 kasus positif ya. Total ya? Total ya. Kemudian kita bersyukur angka kematian di 1,6%. Kemudian angka kesembuhannya naik lagi nih menjadi 98,0 ya. Naik dari sebelumnya 97,7. Kemudian tes PCR kami masih 10 sampai 12 kali dari standar yang diminta WHO. Jadi kami masih Jadi tetap melebihi konsisten. ya? Ya. Kemudian kita juga bersyukur kontribusi kita terhadap PCR di seluruh Indonesia sudah mencapai 25,9. Sebelumnya pernah mencapai bahkan 34,7%. Ya. Jadi total PCR di Jakarta itu yang tes PCR langsung itu kasus baru 6 juta, yang spesimen itu 7,7. Jadi lebih dari 13 juta. 7 PCR di Jakarta. Dan alhamdulillah tempat tidur, sekalipun kami menyiapkan 6.721 ya, rumah sakit, yang terpakai hanya 760. Itu artinya 11%. Jadi turun lagi. Sebelumnya kemarin di bulan Juli kita sempat mengalami di atas 90%. luar biasa, sampai 97%, bahkan banyak rumah sakit yang penuh di Selasar, IGD, bahkan banyak sekali yang meninggal, bahkan sampai di kamar jenazah itu tidak muat, sampai pernah mengalami di ruang-ruang tempat tidur itu masih berada jenazah-jenazah yang belum sempat dipindahkan. Sementara oksigen juga kita sempat kekurangan waktu itu. Nyaris kekurangan, alhamdulillah kita bisa atasi. Kemudian ruang ICU juga dari 1.217 terpakai 275. Itu turun lagi menjadi 23%. Sementara fasilitas lain tidak kita kurangi, tetap kita punya rumah sakit rujukan 140, lab tetap 117, tenaga kesehatan tetap standby semua. Jadi sekalipun ada penurunan, semua fasilitas tetap kita pertahankan, bahkan terus kita tingkatkan juga tenaga. Iya, jadi kita istilahnya bisa bernafas lebih lega lah bahwa PPKM yang selama ini diterapkan memang ada dampaknya. Apalagi kita lihat penurunannya cukup luar biasa tajam. Kalau kita lihat kurvanya, itu memang belum sampai melandai, tapi sudah turun, dan positivity rate-nya juga menurun ya. Kalau kita ingat masih pada bulan Juni-Juli di atas 5%, sekarang hanya 1%. Jadi kan berarti testing tetap dilaksanakan, tapi jumlah yang positifnya juga turun. Tapi PPKM belum diturunkan. Belum, dari memang PPKM masih dari 4 masih ke 3. Ya. Belum diturunkan ya. Kenapa? Jadi ya mungkin pertimbangan masih daerah-daerah sekitar. Karena di DKI Jakarta ini tidak bisa dipisahkan oleh daerah sekitar Banten dan Jawa Barat. Ada daerah-daerah penyangga seperti Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor, itu daerah-daerah yang penyangga. Jadi kalau kita mungkin diturunkan ya, takut nanti yang lain juga belum siap. Jadi memang kita harus bersama-sama, tidak hanya DKI, harus memastikan di Banten, Jawa Barat, dan daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Bekasi tadi juga harus. Jadi lebih ke Jabodetabeknya. Sementara DKI itu sendiri tidak ada yang zona merah kan? Betul, alhamdulillah kita sudah tidak ada zona merah, semuanya sudah hijau, orange, kuning. Apa yang kondisi yang diperlukan sebelum kita menurunkannya ke PPKM level 2, Pak Wagub? Ya, jadi memang yang pertama antusias warga luar biasa untuk ikut vaksin, itu juga suatu yang berkah bagi kita. Memang kita di Jakarta ini memaksimalkan vaksin ya. Apalagi Pak Jokowi minta akhir Agustus 7,5. Kita 7,5 di awal Agustus. Sekarang sudah luar biasa. Sudah 10 lebih. Kemudian yang kedua, selain vaksin, testing kita tidak pernah berkurang. Jadi memang tugas pemerintah itu 3T. Testing, tracing, dan treatment. Itu terus kita tingkatkan. Itu juga kelebihan dari DKI yang selalu konsisten. Memang sejujurnya kalau ingin menyelesaikan masalah itu, selalu saya sampaikan, harus mengidentifikasi masalah. COVID itu di mana? Identifikasi masalah yang paling penting adalah menemukan di mana titik-titik penyebarannya. Nah, khusus untuk caranya ya 3T tadi. Iya, dan ini sudah dilakukan dan sudah ada peningkatan. Betul. Ya dalam testing, tracing, dan treatment ini. Ini kan DKI kan banyak wilayahnya, ada kota Jakarta Barat, Selatan, ada pusat, dan juga ada Kepulauan Seribu. Kira-kira yang masih menjadi area of concern itu di mana saja, Pak Wagub? Dan tadi pertanyaan saya belum terlalu dijawab. Untuk menurunkan ya, selain
Jabodetabek ini yang harus diperhatikan. Ke level 2 itu syarat-syaratnya itu Oke, apa jadi memang persisnya? kemarin itu kita bisa turunkan dari 4 ke 3 itu selain ada penyekatan. Ya. Memang hampir 100 titik kita sekat waktu itu. Kemudian juga pemberlakukan ganjil genap, terus juga pembatasan secara signifikan work from home sampai 100% kecuali yang esensial dan kritikal. Kemudian vaksin kita tingkatkan, testing kita tingkatkan, disiplin kita ini dan semua kita pastikan semua sesuai dengan SOP. Dan masyarakat alhamdulillah cukup baik sekalipun memang kita tahu tidak mudah di Jakarta karena Jakarta ibu kota ini pusat interaksi semua. Ya. Mulai dari urusan politik sampai urusan seni budaya itu di Jakarta berkumpul. Inilah tantangan kita. Dan sekarang kita akan turunkan terus dengan cara sekalipun di sini memang sekarang ini ujiannya sekarang. Ada pelonggaran dimulai. Ada yang 20%, 50%. Itu artinya potensi orang keluar rumah bertambah, potensi interaksi bisa bertambah, potensi kerumunan bertambah, itu juga artinya potensi penularan bisa bertambah. Nah, untuk itu kami minta pada seluruh masyarakat, sekalipun vaksin sudah baik, sudah tinggi, kemudian hasil sudah turun, COVID-nya, pelonggaran dibuka, usahakan sedapat mungkin tetap di rumah sampai betul-betul virus ini hilang. Ya. Kalau tidak di rumah, nanti kita akhirnya di masa seperti ini seperti tahun lalu atau seperti negara-negara yang sudah merasa merdeka dibuka, Ternyata euforia dan euforia, wah, kemudian ternyata angka positifnya kembali meningkat. kembali Kita meningkat. istirahat Pak Wagub, tapi saya ingin tahu ya idealnya kan kalau kita bisa turun lagi ke level 2 bahkan ke Betul. level 1 kan akan Betul. jauh lebih bagus Baik. lagi, tapi jalan ke sananya nah ini yang harus perlu betul-betul diimplementasi dengan baik. Kita istirahat sebentar, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Kita membahas mengenai situasi terakhir ya di DKI Jakarta khusus mengenai COVID-19 ini, dan memang selama ini ada tren yang sangat bagus ya, jumlah COVID-19 kasus positivity-nya juga sudah semakin menurun. Dan yang lebih menarik lagi khusus Jakarta karena memang kita diuntungkan lah sebagai ibu kota ya, vaksinasinya sudah melebihi dari 100% khususnya di seperti Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, walaupun masih ada beberapa area saya lihat yang masih di bawah 100%, tapi pada intinya melewati target. Nah, kita menjalankan tadi PPKM 3. Nah, PPKM 3 ini sudah beberapa minggu kita terapkan, tapi saya ingin tahu ya, kapan kira-kira kita bisa dan persyaratan apa dan apa yang harus kita lakukan untuk turun lagi ke level 2. Sesungguhnya Jakarta itu setidaknya harusnya sudah di level 2. Ya. Ya. Karena sudah Kita lebih lihat dari terjadi 100% vaksinasinya. Vaksin lebih dari 100%, kemudian penurunan signifikan, antusias masyarakat luar biasa, protokol kesehatan disiplin, orang yang keluar menggunakan masker itu sudah luar biasa. Namun pemerintah tetap menentukan level 3, kami tidak keberatan, justru kita bersyukur. Karena kita ingin belajar dari tahun lalu dan negara lain. Kalau terlalu cepat turun, takutnya pelonggarannya semakin longgar, masyarakatnya belum siap, nanti terjadi peningkatan lagi. Apalagi sekarang PTM dimulai, artinya tatap muka dimulai, sekolah, pembelajaran ini juga harus kita antisipasi. Banyak negara yang ketika memulai tatap muka terjadi peningkatan. Ini memang kita sedang uji coba, ini tidak boleh anggap enteng. Jadi saya kira sudah betul pemerintah memutuskan Jakarta sekalipun memenuhi syarat di level 2, tetap ditempatkan di level 3. Sampai kapan kira-kira? Ya saya kira nggak lama lagi kita akan turun di level 2 ya, kalau kita bisa mempertahankan penurunan COVID ini, terus saya kira dalam beberapa minggu ini kita akan melebihi target. Iya. Nah, vaksinasi ini walaupun disebut ya di atas 100%, tapi kan sebenarnya 100% target ya. Jadi betul. melebihi target. Sementara itu kan jumlah populasi di Jakarta cukup banyak, dan di sini ada lansianya, ada yang punya komorbid, apalagi anak-anak sekarang sudah harus tatap muka lah, pelajaran sudah kembali ke sekolah. Kira-kira peta vaksinasi ini bagaimana Pak Jadi Wagub? dulu kita targetkan 8.815.157 DKI. Target awal. Kemudian di bulan Agustus Pak Jokowi minta akhir Agustus 7,5. Kita sudah mencapai 7,5 di awal Agustus, persis tanggal 1 Agustus kalau tidak salah. Dan kita
beberapa hari kemudian kita sudah mencapai 8,5, arti kita sudah memenuhi target. Kemudian akhirnya karena ternyata kita cek dari data, tidak kurang dari 30-41% setiap harinya yang ikut vaksin di Jakarta itu warga non-DKI. Nah, Warga ber-KTP non-DKI, besar sekali, 30-41%. Akhirnya kami menambah target menjadi 11.426.456. Itu mengantisipasi untuk memastikan seluruh warga Jakarta masuk. Dan kami sekarang dari tingkat Kota Madia, Pak Wali Kota sampai RT RW mencoba mengajak, memotivasi, sosialisasi tingkatkan agar warga Jakarta sendiri harus ikut vaksin. Alhamdulillah sekarang per tanggal 13 ini kita sudah mencapai dosis satunya 10.095.359. ya hampir mencapai target itu Ya, hampir mencapai target. Kemudian dosis 2 juga luar biasa sudah 6,9. Total 1-2 sudah mencapai 17.006.368 dosis. Jadi mudah-mudahan dalam beberapa pekan ke depan, tidak sampai 10 hari lagi, mudah-mudahan kita sudah mencapai target. Ya, Sampai dan 2 minggu. apalagi orang yang punya komorbid dan lansia dan juga anak-anak di atas umur 12 tahun itu kan perlu ya. Ini Betul. bagaimana memastikan bahwa ini berjalan terus Pak Wagub, dan khususnya di daerah-daerah mungkin yang masih belum 100% itu cakupannya. Saya lihat misalnya Jakarta Barat dan juga di Kepulauan Seribu masih perlu ya ada digalakan ini vaksinasinya. Jadi semua memang kita harus galakan. Pulau Seribu juga kita galakan, di Jakarta Timur, Jakarta Jawa Barat juga kita galakan. Jadi sekarang itu RT RW itu mendatangi rumah-rumah. Jadi Semua door to petugas door kami ya? door to door Jemput bola. memastikan, bahkan kami membantu mengisi formulir dalam rangka percepatan karena kita targetkan harus selesai. Karena kalau tidak begitu nanti warga non DKI-nya terus isi terus, masuk terus gitu. Iya, Karena ini mungkin bagi karena mereka warga mungkin kurang di iya, Jawa Barat mungkin ini. di luar DKI mungkin kan banyak sekali yang sering ke Jakarta lewat Jakarta, jadi sekaligus lah banyak. Iya, dan bagus juga buat Jakarta ya ini Ya. karena membuat daerah di sekitar Jakarta juga semakin aman. Terbantu, Tapi dari ya. segi vaksinnya itu sendiri cukup ya, tidak Cukup, ada kita masalah. cukup sekali, tidak ada pengadaan. masalah sampai hari ini. Iya. Sekarang total kita sudah 17 juta dosis vaksin Iya. yang disiapkan sudah. Ya, dan kalau kita lihat ini, kita harapkan sebelum akhir tahun sudah masalah vaksinasi ini Iya, kan mungkin tidak. nggak sampai akhir tahun selesai. Iya. Nah, sekarang PPKM 3 ini kan berarti ada peraturan-peraturan yang khusus harus diterapkan. Misalnya berapa persen ke kantor dan berapa persen Iya. dari mall yang boleh dibuka, kafe, restoran, dan lain Iya. sebagainya. Mungkin Pak Wagub supaya kita tidak lupa lagi nih aturan-aturannya. Apa-apa saja kira-kira yang harus diingat khususnya oleh mereka yang memiliki bisnis pada saat PPKM 3 ini? Ya memang di PM3 ini aturannya. kita kan masih bekerja di rumah, work from home 100%, kecuali yang esensial, ya, keuangan dan kritikal. Tapi kalau untuk pasar modal, teknologi informasi, perhotelan dimungkinkan sampai 50%. Sampai 50% Ya, kan? sudah diperbolehkan. Iya. Belajar mengajar kita sudah mulai, sekalipun baru 610 sekolah. Kita di September ini akan bertambah menjadi 1.500 dan mudah-mudahan tidak sampai akhir tahun seluruh sekolah di Jakarta sudah bisa mengikuti pembelajaran langsung ya, atau PTM. Iya. Tapi masih kita gunakan sementara 50%. Oke. Kecuali untuk PAUD itu kita batasi 33%. Lain-lain kegiatan hari-hari kita buka sampai jam 21, kapasitas pengunjung 50%. Kemudian seperti toko obat itu sampai 24%. Nah, kita yang mulai, kalau restoran ini sekarang sudah bisa ya sampai jam 21, yang sebelumnya jam 20, jam 18, kemudian bisa sampai 50%. Jadi jam 9 sampai jam Iya. 9 malam boleh buka Boleh. ya. Ini mall ya. Iya. Kafe dan restoran juga sama. Restoran, kafe itu 25%. Kemudian wajib vaksin dia. Ya. Nah, kemudian makannya 30 menit, sebelumnya 20 menit boleh makan. Dibedakan antara yang di luar sama yang di dalam. Kalau di tempat terbuka dia bisa sampai 50% kapasitasnya. Jadi pasar juga demikian, pedagang juga demikian, pasar rakyat, toko obat dan semuanya. Jadi sudah mulai. Bahkan kita sudah uji coba tempat pariwisata seperti Ancol dan Taman Mini sama situ Babakan Betawi. Kita sudah mulai uji coba. Ke depan akan kita tambah lagi tempat pariwisata dan mungkin sampai ke bioskop kita akan mulai. Ya, seperti kebun binatang dan lain masih Betul. belum kan? Belum. Masih belum buka. Nah, ini semua peraturan ini mengacu pada apa? Undang-undang apa khusus yang memang Ya memang ini dibuat untuk ada mengacu pada Pergub. Jadi setiap ada kebijakan kita keluarkan Pergub dan Kepgub ya. Kemudian ada Inmendagri. Jadi instruksi Mendagri juga keluar. Jadi selain nanti ada dari Inmendagri keluar,
kemudian kami keluarkan Pergub, Peraturan Gubernur dan Kemdikbud dan surat edaran dinas terkait. Dan Setiap dinas nanti mendetailkan, dinas pariwisata, dinas pendidikan, dinas kesehatan, mendetailkan turunan daripada kebijakan daripada instruksi Mendagri, kemudian keputusan gubernur, juga peraturan gubernur. ya, Wagub sudah yakin bahwa sosialisasi ini berjalan dengan baik karena di Jakarta ini pusat entertainment, Iya. pusat bisnis dan lain sebagainya. Bayangkan harus mencek satu persatu. Ini bagaimana selama PPKM ini? Secara Ya, memang keseluruhan, setiap bagaimana selama PPKM itu kepatuhan, paling tidak pemahaman terhadap adanya peraturan ini? kalau sejauh ini karena semua media hari-hari kita di masa pandemi, sejujurnya masyarakat sebetulnya sudah tahu. Ya. Kalau dia melanggar sebetulnya dengan penuh kesadaran dia melanggar, bukan tidak tahu karena sosialisasi ini sudah hampir satu tahun, setiap hari di TV kita lihat isinya ya COVID gitu. Jadi saya kira masyarakat sudah tahu, cuma masih ada yang membandel. Ya. Untuk itu kita minta jangan membandel karena kami tidak segan-segan menindak kantornya, pabriknya, restorannya, kafe dan lain-lain. Ya, dan selama PPKM 3 ini kira-kira berapa yang sudah ditindak paling tidak mendapat teguran? Ini kan ada level-levelnya ya. Ya. Mungkin Pak Wagub level-level dari peringatan bagi yang melanggar itu seperti apa? Jadi kami tindak banyak sekali ya. Jadi kalau yang menggunakan masker yang tidak menggunakan itu, kami tindak sudah lebih dari 740.000 Orang. orang. Nah, ini ditemukan rata-rata di mana? Di dalam ruangan tertutup Ini atau di bagaimana? macam-macam, di ruang tertutup, ruang terbuka, di jalanan, itu kami tindak ya. Kemudian restoran, rumah, dan kafe itu yang dikenakan sanksi sudah 11.893. 11.000. Ya. Ini selama 3 minggu atau selama 1 bulan? Selama setahun ini. Selama setahun ini. Selama ini ya. Semua. Kalau yang beberapa bulan terakhir ini karena sosialisasi PKM Ya, juga lebih saya lihat banyak kan ya, semakin kita lebih tingkatkan. banyak. Kemudian tempat usaha lainnya juga sudah mencapai dikenakan sanksi di 8.129. Ya, dan Itu yang kena sanksi ya. sanksinya itu berupa apa? Sanksinya mulai dari sanksi administrasi, sanksi sosial, sanksi denda, sanksi penutupan sementara, sampai pencabutan izin. Jadi sanksi Bahkan yang administrasi apa? ke-6 ada sanksi pidana. Ya. Sanksi administrasi itu Ya. apa? Tulis surat, Ya, teguran, disurati, lisan. teguran, kemudian nanti ada penutupan sementara, 1 kali 24 jam, ada yang 3 kali 24 jam, bahkan lebih. Kemudian sanksi denda, mulai dari 50 juta, 100 juta. Kemudian itu untuk usaha atau restoran, kafe. Kemudian juga bahkan bisa jadi sanksi pidana. Ya, nah yang level-level ini kira-kira paling banyak yang mana? Sanksi administrasi Iya, atau masih banyak sanksi masih? administrasi dan teguran, dan juga penutupan sementara 1 kali 24 jam. Ya, tapi pada intinya kalau yang bandel Ya, kalau ini bandel pasti ada berulang-ulang sanksi ya kita dan sanksi nanti lebih harus berat ada lagi. denda dan harus ada pidana. Oke, Pak Wagub kita istirahat sebentar, tapi kita ketahui ada sanksi yang khusus ya. Ini ada satu kafe yang masih membandel. Saya tertarik kira-kira apa follow up-nya kalau sebuah kafe atau restoran melanggar ya peraturan yang sebenarnya sudah cukup jelas ya disosialisasikan ya. Kita akan istirahat sebentar, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Iya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Dan kita membahas mengenai update COVID-19 khususnya di Jakarta. Tapi juga mengingatkan kembali ya kira peraturan-peraturan apa saja yang harus kita patuhi semua dalam masa PPKM level 3 ini. Dan PPKM level 3 ini masih berlaku. Kita tidak tahu sampai kapan ya, mudah-mudahan bisa berubah. Tapi yang jelas ini sangat-sangat penting untuk bukan saja diimplementasikan tapi juga diikuti oleh semua orang. Tadi kita bicara mengenai salah satu yang paling bandel ya, itu kafe dan restoran, kafe bar di Jakarta, karena memang pengunjungnya juga di Jakarta juga jumlahnya banyak dan pengunjungnya juga mungkin sudah pada bosan di rumah. Nah, lebih dari 11.000 dengan sanksi ataupun teguran yang berbeda-beda. Ada satu nih yang di Jakarta Selatan, khususnya di Kemang ya, Holy Wings kalau tidak salah. Ini bagaimana? Karena ini saya lihat ada sanksinya yang sangat lumayan, cukup keras diberikan baik oleh Wagub maupun Pak Gubernur sendiri, dan sudah kita lihat dibahas di media ya. Ini update-nya apa sekarang? Kenapa memang, agak sedikit berbeda dalam hal ini? Karena ada beberapa tempat yang mengulang. Kan ketika melanggar kami beri sanksi. Ya.
Ada yang masih membandel mengulangi lagi kita prestasi. Ini sudah yang ketiga kalinya. Sudah ketiga kalinya. Di tempat yang sama. Belum lagi tempat-tempat yang lain. Nah, memang kita memahami masyarakat kita ini sudah capek, jenuh, ketika dibuka kafe sudah keluar semua. Nah, masa keluar ini pengelola tidak mampu mengelola dengan baik. Harusnya dibatasi jumlahnya orang masuk, ketika keluar boleh tambah lagi. Kemudian penggunaan masker, kapasitas jam operasi ini dilanggar. Sehingga tidak ada pilihan bagi kami Satpol PP bersama TNI Polri harus memutuskan. Nah, apa yang diputuskan kami beri sanksi. Ya. Sanksi denda 50 juta. Kemudian di samping itu kami sudah didenda, sudah dibayar Iya. dendanya. Dan sudah ada tatap muka dengan kan pengelola, langsung pemilik, di tempat itu langsung. Kenapa? Ada kejeraan atau Oh ya, justru itu. Ini juga pembelajaran yang luar biasa. Belum ada yang seperti ini. Biasanya 1 kali 24 jam, 3 kali 24 jam. Ini kami beri sanksi selama PPKM berlaku, selama pandemi berlaku. Jadi Ya. jadi pemberlakuan ini cukup lama. Gitu. Jadi kalau masih ada PPKM pandemi, ya berarti dia masih belum diberikan kesempatan untuk operasional. Jadi ditutup istilahnya. Ya sementara Izinnya ditutup tidak sementara. hanya ditutup sementara. Ditutup sementara selama masa PPKM pandemi. Oke, mungkin ini karena kan banyak orang yang mungkin bekerja di sana dan juga ini istilahnya dari segi ekonominya lah. Sampai PPKM berlaku, yaitu PPKM level apapun berlaku, Ya, ini masih ditutup. Walaupun masih tutup. PPKM-nya sudah 1 gitu, Ya. masih akan diberlakukan. Masih diberlakukan. Sampai pandemi berlaku. Kalau pandeminya, kita kan tidak tahu kapan pandemi berakhir, Pak Wagub. Ya, memang kan Kalau kita akan sampai lihat 2 nanti tahun ya. lagi. Ya, kita lihat nanti perkembangannya. Pemahaman kami kan selama ada pandemi ada PPKM. Nanti kita akan lihat apakah pemerintah pusat tetap menetapkan ada PPKM atau merubah istilah kan sebelum PSBB. PPKM. PPKM macam-macam, ada yang mikro dan lain-lain. Ya. Sekarang pakai PPKM level 1, 2, 3, 4. Prinsipnya ini kita beri sanksi untuk pembelajaran bagi kita semua. Terutama kafe-kafe yang berusaha mencari kesempatan. Nah, ini kan masalah keselamatan dan kesehatan dan nyawa. Jadi jangan dipikir sekedar kita kumpul-kumpul tidak ada masalah, sekalipun sudah vaksin ya. Ya. Ya, tapi itu sangat berbahaya. Jadi kita tidak ingin ini nanti akhirnya yang lain ikut kafe-kafe, oh boleh kok, oh bebas kok. Gitu. Ya. Nah saya yakin dengan adanya sanksi yang cukup keras yang diberlakukan ini akan memberi pelajaran efek jerah bagi semuanya. Oke, tapi Pak Wagub satu suara dengan Pak Gubernur mengenai yes. masalah ini. Karena kalau kita lihat di berita, wah katanya Pak Gubernur bilang apa, Pak Wagub bilang Ya kalau apa, saya kan wakil gubernur. Ya. Gubernur, wakil gubernur itu istilahnya satu kotak kalau di dalam struktur gitu. Dia dibedakan kotaknya. Berarti apa yang disampaikan gubernur, tentu kami tugasnya sama dengan Pak Gubernur, kebijakannya. Jadi nggak pernah ada gubernur ke kanan, Wagub ke kiri. Atau sebaliknya pernah, kita sama. Bingung kita semua kalau Itu kan istilah masyarakat saja yang kadang-kadang suka ya biar rame beritanya dihadap-hadapkan. Nggak ada yang berubah. Selama PPKM itu berlaku ya selama pandemi berlaku. Oke, kalau begitu jadi PPKM dan pandemi. Ya. Jadi bukan nanti misalnya kalau saya pengelola sebuah bar, oh bahwa setelah PPKM boleh dibuka lagi. Tapi kalau misalnya Ya, definisinya selama ada pandemi, ya kita bisa aja sampai tahun 2022 juga mungkin kecuali bisa nanti ada kebijakan pandemi. lain. Nanti kita lihat. Nah, selain yang itu satu kita ini di berlakukan. Kemang, siapa lagi yang didapatkan? Yang seperti ini baru denda satu. baru Tapi satu. kalau yang didenda 50, 100, ditutup sementara 2, 3 kali 20 itu banyak. Tidak kurang tadi 11.000 tersampaikan restoran, kafe, tempat makan dan lain-lain. Tapi efek jerahnya kalau begitu tidak terasa dong kalau banyak sekali jumlah Ini kan yang sudah harus. 1 tahun setengah. Tapi ada peningkatan Ada atau jelas ada peningkatan. Kan kita bisa lihat dari hasil COVID-nya menurun. Itu artinya masyarakat semakin disiplin. Masyarakat itu sebenarnya mohon maaf dia juga sadar gitu. Sekalipun mall dibuka nggak semua berbondong-bondong ke mall. Kita dulu sempat kaget ketika awal tahun lalu ketika pengetatan PSBB terus kita buka, kita pikir rame mall, nggak berani juga orang. Orang tak cukup hati-hati ke mall karena tempat situ kan banyak orang berinteraksi. Mungkin karena trauma kita sempat tinggi sekali kan angka positifnya. Nah, sekarang juga di mall sekalipun sudah mulai rame tapi belum seperti normal. Iya. Masih di bawah 30%. Ya, jadi kalau kita melihat ini penurunan kasus ini khusus di Jakarta, tapi ini penurunan kan secara nasional juga, Pak Wagub. Apakah karena salah satunya masyarakat memang patuh atau memang deltanya sudah semakin menghilang atau karena kebanyakan kalau orang juga variannya sempat kena COVID, jadi ada herd immunity kalau yang variannya secara kan alami. terus saja. Varian ini kan nggak bisa kita batasi, nggak kita bisa kita prediksi. Akan ada terus. Ini yang berbahaya.
Jadi sesungguhnya yang kami takuti, kami khawatirkan ada varian baru. Nah, ini Itu yang dia. kalau vaksin kita bisa prediksi mau berapa, bagaimana, jenisnya apa, kita bisa prediksi. Kemudian testing kita bisa prediksi, kita bisa kerjakan, angkanya jelas. Gitu. Lain-lain fases bisa, yang tidak bisa kita prediksi itu justru varian baru ini. Nah untuk itu kita minta masyarakat hati-hati, takut ada varian baru seperti tempo hari, Alpha, Delta, itu yang sangat berbahaya. Jangan sampai nanti ada varian baru terus nih. Tapi penyebab Faktanya memang varian baru ini ada terus di banyak iya. negara di dunia. Ini kita Dan harus pasti hati-hati. akan ada varian-varian Betul, baru, tapi karena menurunnya kan lumayan cukup tajam kalau betul. kita lihat ini. Kira-kira penyebab utama penurunannya itu Ya apa penurunan ya? itu sebenarnya penyebab utamanya kan memang herd immunity sudah terbentuk sebetulnya di DKI Jakarta. Karena banyak yang sempat kena Iya, juga. banyak yang sempat kena, kemudian sudah vaksin, kemudian juga banyak yang kena yang tidak terdaftar. Itu banyak sekali. Sebetulnya kita nih sampai hari ini kita nggak tahu kita kena karena tidak dites. Padahal kita sudah melampauinya. Cuma kan OTG, Ya. tanpa gejala. Itu banyak sekali di Jakarta dan banyak di seluruh dunia juga banyak. Yang sebetulnya kami yakini sudah mencapai itu herd immunity-nya. Iya, dan angka kematiannya juga saya lihat kan menurun, mungkin Menurun karena terus. kita semakin banyak yang divaksin sehingga Ya, kalaupun mendapatkan kena COVID tidak iya. terlalu inilah serius, ya, tidak perlu ke rumah sakit. Kembali Bahkan lagi, datanya kalau kita jujur, kemarin kita disampaikan juga Pak Gubernur, data orang yang meninggal karena COVID itu jauh lebih rendah dibandingkan orang meninggal karena pencernaan, karena penyakit yang DBD, lain-lain mungkin ya ya. karena penyakit yang lain. Iya. Jadi nanti COVID ini udah seperti flu, seperti penyakit-penyakit yang lain, biasa saja nantinya. Ya, karena mungkin statusnya nanti akan pindah jadi pandemik Betul, menjadi endemik, endemik. Nah, ini kan berarti ada sikap kita yang berbeda betul. dan juga peraturannya juga yang berbeda. Pak Wagub, ini kita harapkan juga menurunnya kasus ini karena perilaku kita juga sudah Semakin berubah, baik ya. semakin baik. Tapi apakah iya? Mungkin kita perlu klarifikasi. Kita lihat lagi angkanya. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Bersama Insight with Desi Anwar di studio saya ditemani Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Kita berbicara mengenai COVID-19 di Jakarta dan juga ya bagaimana situasi terakhir dan apa yang perlu kita ingat. PPKM level 3 masih jalan dan kita harus tidak boleh abai prokes walaupun kebanyakan dari kita juga sudah divaksin. Ngomong-ngomong, ini vaksinasi Iya, sekarang sudah masuk vaksinasi ketiga justru ya. betul. Bagaimana? Tenaga medis di DKI sudah Sudah semuanya mulai, ya, mendapatkan sudah mendapatkan booster. booster. Kalau yang vaksin 2 tadi sudah 6,9 juta. Ya, Satu sudah 10 juta lebih. Jadi total sudah 17 dosis di jadi Jakarta. dan kita harapkan 17 juta. ini akan terus mengurangi jumlah kasus khususnya di DKI Jakarta dan juga kita harapkan Baik. secara nasional ya. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai perilaku ya, kita harapkan memang salah satu penyebab yang bisa mengurangi adalah perilaku. Tadi Ya, Pak Riza masih mengatakan banyak yang didenda karena tidak pakai masker, betul. kafe, restoran yang masih ribuan yang harus diingatkan kembali kena sanksi dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Ya Apakah memang masyarakat ini ya di awal-awal banyak sekali ya. Jadi kalau Hmm, kerja sosial ini sudah 700.000 satu, 569. Denda administrasi itu mencapai 31.302. Ini total yang tidak menggunakan masker selama masa pandemi ini. Kalau restoran tadi, rumah, kafe itu sudah mencapai yang dikenakan sanksi 11.893. Jadi memang cukup banyak selama ini ya. Belum lagi tempat usaha lain 8.129, perkantoran ada 2.519, belum tempat-tempat lainnya. dan Jadi ini memang, menurut Pak Wagu bukan karena mereka tidak tahu atau tidak diingatkan, tapi ya memang di memang awal-awal lebih ke mungkin perilaku. masih ada ya, awal-awal masih ada tidak tahu, tidak paham, perkantoran masih. Tapi kan setelah beberapa bulan sudah cukup tahu. Nah, jadi memang ini kejadian paling banyak masih di awal-awal di tahun pertama, 6 bulan pertama. Iya, kalau Kesini sudah misalnya semakin ya, disiplin. misalnya di kafe, bar ya, buka, tapi kan ada pengunjung dan Betul, pengunjungnya kan yang datang mungkin melebihi dari 50% yang harus betul, ditentukan oleh PPKM. betul. Mungkin ada sanksi juga bagi para pengunjung kalau Ya memang melewati. selama ini tidak, kecuali tidak menggunakan masker. Ke depan ini sedang kita diskusikan. Selama ini kan kalau di kafe, di restoran yang diberi sanksi itu selalu saja restorannya atau pengelolanya, pemiliknya begitu.
Nah, ke depan kita sedang mendiskusikannya, perlu diberi sanksi oleh ininya, oleh warganya sendiri yang makan di situ, yang datang ke situ, supaya dia tinggal sadar, dia harus tahu, wah kalau dia masuk ini sudah melebihi, dia harus keluar. Gitu. Jadi kemudian makan juga kan ada jaraknya. Ya. Satu meja berapa orang sudah diatur. Nah, itu kalau dia melanggar, dia harus segera keluar. Kecuali di situ disiapkan tempat yang cukup. Nah, Ya, tapi ini selama kan, itu melanggar, dia harus kena iya, tapi sanksi. kan berarti harus ada orang satuan polisinya harus betul-betul ada di situ standby mengecek apakah bisa ini Tidak mungkin. Jadi dilakukan. memang aparat kami kan terbatas. Satpol Mhm. PP, didukung Dishub, Dinas Kesehatan, TNI Polri, juga relawan itu terbatas. Jadi untuk Berapa persisnya Ganti jumlahnya? ya kalau kami kan dari relawan kami itu tidak kurang dari 2.500 umpamanya Satpol PP, kemudian PNS dilibatkan, belum dari TNI, bahkan dari polisi itu selama ini bisa mencapai sampai 10.000 lebih yang kita kerahkan ya. Tapi kita lihat situasi kondisinya kapan dikerahkan dalam situasi seperti apa. Kemudian yang kedua memang kita ingin sekalipun di setiap tempat itu kita bentuk satgas. Jadi kalau ada restoran dia harus ada satgas. Perkantoran, pabrik dia ada satgas sendiri, berkoordinasi dengan satgas di singkatan ke atas gitu, dengan teritorial sekitar, dengan RT RW juga dikoordinasikan. Tapi yang paling penting adalah adanya kesadaran itu sendiri. Jadi kami ingin masyarakat itu melaksanakan prokes itu karena kesadaran sebagai sebuah kebutuhan, bukan karena ada regulasi atau sanksi yang berat atau adanya aparat yang mengawasi, bukan. Jadi kita harus disiplin. Seperti membuang sampah nggak perlu diawasi, kita buang sampah pada tempatnya, masuk keluar sesuai dengan aturan. Itu kita ingin. Bangsa kita, Ya kita ingin idealnya, bangsa kita idealnya disiplin. idealnya demikian. Tapi kan kalau kita lihat dari angka-angka yang tadi Pak Wagub Masih sebutkan tinggi. kan masih kalau lengah misalnya atau mungkin tidak ada yang merasa diawasi ya langsung Betul. peraturan itu dilanggar. Tapi ini jadi seberapa efektif sidak yang dilakukan dan seberapa Sebenarnya sering kalau begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang cukup masih efektif. Kita kan sidang di tempat. Langsung petugas langsung memutuskan. Melanggar kasih denda. Jadi nggak harus seperti kita datang ke pengadilan dulu, atur jam. Tidak, di tempat kita putuskan. Gitu. Jadi mereka sudah punya SOP-nya, ketentuannya, sudah ada semua. Form brosur sudah siap semua. Jadi petugas disiapkan keliling di seluruh kecamatan, bahkan sampai kelurahan. Semuanya keliling sesuai dengan tingkatan masing-masing. Ya, ngomong-ngomong anggaran khusus untuk COVID di DKI Jakarta ini berapa dan berapa yang sudah digunakan? Dan ini kan pasti memakan ya dengan setiap Iya, ada peraturan, betul, betul, peraturan betul. itu tidak artinya kecuali ditegakkan secara hukum kan. Kita Iya, tidak betul. bisa mengharapkan orang mengikuti begitu saja tanpa ada sanksi. Ya memang kalau bicara anggaran kemarin 2020 kita anggarkan tuh 5,3% ya. Terdiri dari anggaran untuk pencegahan, penanganan, pengendalian COVID. Semua atributnya dan lain-lain. Kemudian kedua terkait bansos. Kita dulu membagikan itu tidak kurang lagi 2.450.000 KK yang kita bagi bansos. Yang nilai per paketnya kurang lebih 300.000. Dan ini masih berjalan kan? Dan sekarang di tahun 2021 tetap dianggarkan tidak kurang lebih demikian angkanya 5,5 bahkan kita naikkan. Kemudian semua fasilitas kebutuhan terkait dengan COVID kita siapkan. Kemudian yang kedua juga baksos. Nah, baksos kita rubah sekarang. Jadi setelah kita pelajari ternyata lebih baik kita berikan uang. Jadi bentuknya sekarang bantuan sosial tunai. Jadi masyarakat langsung terima melalui ATM, masing-masing ATM Bank DKI atau yang dari pemerintah DKI kurang lebih 1 juta. Kemudian yang lainnya dari pemerintah pusat juga bantuannya itu melalui pos. Dan ini akan diberlakukan selama ada PPKM. Ya, sejauh ini sudah kita berlakukan sampai Juni. Dan akan diperbarui nanti Pak Wagub? Nanti tergantung kebijakan pemerintah pusat. Kami menunggu keputusan pemerintah pusat. Apakah nanti diteruskan sampai Desember, nanti lihat situasinya. Ini sampai bulan Juni. Kita sekarang ini sudah September. Sampai bulan Juni. Jadi waktu itu 4 bulan pertama sudah dilakukan, kemudian Mei Juni juga sudah kita bagikan. Jadi tapi sekarang masih istirahat lah istilahnya, ya, belum ada keputusan. Belum ada keputusan dari pemerintah pusat, masih kita lihat situasinya sejauh ini, kemampuan masyarakat juga, kan masyarakat sekarang sudah bekerja, kemampuannya sudah semakin baik, yang tadinya di PHK bisa kerja, yang tadinya setengah 50% bekerja, sekarang bertambah dan sebagainya. Dan ini sangat membantu ya tentu saja. Kalau melihat kondisi kesehatan perekonomian di Jakarta sendiri, Pak Wagub, bagaimana memandangnya? Kalau kita lihat sebenarnya kan secara daerah ada beberapa daerah yang justru meningkat ya growth-nya walaupun ada COVID ya. Harusnya di Jakarta juga, tapi karena di sini memang pusat ya di pekerjaan dan banyak sekali
orang-orang yang akhirnya terpaksa dirumahkan atau Ya PHK Jakarta secara kan memang berbeda keseluruhan karena bagaimana? Jakarta kan kota jasa. Orang banyak di kantor, bukan di kebun, Ya. bukan di pertambangan, bukan di laut, begitu kan. Jadi Jadi otomatis perkantoran iya, turun kan? perkantoran turun, tentu income juga turun. Kami sempat terkoreksi sampai 53% Hmm. APBD kami, pendapatan kami. Gitu. Jadi kami selalu melakukan refocusing anggaran, penyesuaian-penyesuaian, memprioritaskan mana yang memang harus kita laksanakan. Tapi 2021 semakin baik, mudah-mudahan 2022 semakin baik. Ya, Kita penggunaan harapkan anggaran nanti 2023 sudah kembali normal. sudah kembali normal Harapan dan kita. bisa pertumbuhan bisa di atas Ya, 5% lah seharusnya kalau untuk memang Jakarta pemerintah ya. targetkan demikian. Ya. Tapi penggunaan nah ini yang paling penting apalagi sekarang ada bantuan langsung tunai, Ya. ya bansos dan lain sebagainya. Ini semua transparan, Pak Wagub, tidak ada penyimpangan ataupun Alhamdulillah kebocoran. ya. Jadi kenapa sangat transparan? Karena uang yang diberikan langsung dari pemerintah Bank DKI langsung masuk ke rekening masing-masing. Jadi yang menerima langsung. Eh, Kepala keluarga menerima, dia punya ATM Bank DKI, dia ambil tidak kurang. Cek di ATM 300.000. Dan datanya ini semua terkonsolidasi. Semua terkonsolidasi dengan baik. Kita punya data yang sangat baik. Jadi itulah yang kami berlakukan. Gitu. Ya, apalagi kan dari bulan ke bulan bahkan Ya. dari tahun ke tahun kan pasti ada perubahan data Ya, dan betul. harus setiap sepeser pun harus Ya. larinya ke orang yang memang berhak untuk mendapatkannya ya. Jadi alhamdulillah, jadi kalau pendataan kami di Jakarta ini bersyukur ya selama ini kami karena punya Dukcapil, punya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan Pendidikan yang selalu mendata. Ya. Bahkan pendataan Jakarta itu selalu kita perbaharui setiap 6 bulan. Gitu. Jadi kami ya bersyukurlah di Jakarta punya fasilitas yang baik, SDM yang baik, Dan semua sudah infrastruktur online baik, kan. semuanya sudah online ya. Kita kan Jakarta ini kota sinergi, kota kolaborasi, smart city. Jadi data itu menjadi yang penting. Itu modal dasar awal itu ya identitas ya data itu sendiri. Kita sudah punya single identity. Iya, dan data ini sangat penting apalagi kita melakukan testing dan Betul. tracing, semua ini harus berdasarkan data dan selama ini tidak ada masalah kan di situ, tidak Betul. ada gap lah Betul, antara yang dilaporkan dan Betul. mungkin di tempat-tempat lain mungkin Betul. mereka mengatakan bahwa wah kalau dilaporkan sekian tapi ternyata pasti kasus yang realnya pasti jauh Ya, lebih tinggi betul. gitu. Tidak ada gap itu biasanya antara wilayah. Ya memang dalam ya mohon pelaporan. maaf mungkin antara kita berbeda kan berbeda ya, pendataan kita lebih mudah dibandingkan daerah lain ya. Karena teritorialnya mungkin daerah lain lebih luas, lebih jauh gitu ya. Jadi Jakarta ini soal data kita insya Allah boleh saya bilang termasuk yang terbaik lah. Dan cukup kooperatif kerjasama dengan wali kota. Oh sangat kooperatif masyarakat kita kan ya, tugas kami sebagai pelayan yang memberikan pelayanan yang terbaik lah bagi masyarakat. Iya, baik Pak Wagub, kita istirahat sebentar Baik. ya. Kelihatannya Pak Wagub udah ada yang cariin. Tapi kita masih ada satu segmen, jadi jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam acara yang menurut saya ini sangat menarik karena tentu saja kita ingin tahu ya apa kira-kiranya status dari COVID-19 di Jakarta. Kita harapkan tren menurun ini yang sudah dimulai sejak sebenarnya bulan Agustus ini ya, trennya menurun, ini bisa terus kita pertahankan sehingga kita tidak perlu lagi PPKM dan akhir tahun semoga juga semua sesuai target ya vaksinasi bukan saja di DKI Jakarta tapi di seluruh Indonesia karena pemerintah targetnya itu pada akhir Desember itu ada 180 juta yang sudah divaksinasi ya untuk menciptakan herd immunity. Pak Wagub, kalau di DKI Jakarta sekarang walaupun PPKM 3 kita masih bisa mengunjungi mall dan lain sebagainya tapi harus punya aplikasi Peduli Lindungi ini bagaimana? Bisa cerita sedikit dalam penggunaannya, efektivitasnya, apalagi ini kan bisa menjadi kendala juga ya karena sering sekali misalnya kita menggunakannya tiba-tiba tidak ada sinyal dan lain sebagainya. Apa yang kita bisa Ya jadi memang perbaiki kita kan sistem? kalau di Jakarta ini kita serba menggunakan digital IT ya. Kita punya aplikasi namanya Jaki. Kemudian kita melalui Jaki kita sudah buat program terkait penanganan pencegahan COVID di situ. Semua bisa ditemukan di situ dengan mudah dan sangat membantu. Termasuk kita ingin vaksin, PCR dan lain sebagainya. Kemudian juga pemerintah pusat melalui Kominfo membuat aplikasi yang namanya Peduli Lindungi. Jadi kami integrasikan antara aplikasi kami dengan Peduli Lindungi ini sudah bagus sekali.
Jadi sekarang ini yang digunakan. Jadi kemana saja kalau kita ingin keluar kota, ya kita harus memperlihatkan itu melalui QR code-nya, kemudian juga di mall, di mana-mana. Apalagi sekarang pemerintah sudah memberlakukan untuk masuk ke tempat-tempat tertentu. Dulu kan kalau keluar kota, naik pesawat harus PCR, terus harus vaksin. Nah sekarang tidak hanya keluar kota, naik pesawat, kapal, atau bus, tapi juga ke tempat-tempat tertentu seperti ke mall, ke pasar, perkantoran, tempat-tempat wisata sekarang wajib nih harus vaksin. Ini juga dimaksudkan tidak hanya ingin memastikan kesehatan keselamatan warga, tapi juga mendorong itu masyarakat agar segera vaksin bagi yang belum. Akhirnya saya mau ke mall, nggak bisa belum vaksin ya, mau nggak mau vaksin dia. Ya, tapi bagaimana memastikan tempat-tempat ini justru memperlakukan Peduli Lindungi ini? Apakah mereka juga sudah Sudah, dia mau nggak mau memang terintegrasi sistemnya. Jadi tidak bisa semua QR code-nya clear, bisa hadir di situ di setiap mall, di tap begitu sudah. ada berapa jumlah tempat-tempat yang sekarang menggunakan Peduli Lindungi ini? Ya semua tempat mau tidak mau. Semua Tidak di ada mall, pilihan. di semua pintu. Dan mengenerate QR code ini mereka harus mendaftarkan usahanya atau bagaimana? Kalau dari mall-mall itu kan memang harus siapkan dia. Jadi waktu pas setiap pintu mall atau keluar mall itu ada. Disitulah ini sensornya itu, pemeriksaannya gitu. Jadi pemeriksaan dengan mudah saja, kita punya gadget, kita tap begitu. Saya lihat mereka sudah punya ya beberapa, tapi kan berarti harus beli sendiri kan ini barangnya lah istilahnya. Iya, memang yang menyiapkan mall sendiri. Kami kan siapkan aplikasinya. Tapi kalau misalnya warung kecil, restoran kecil, ya memang itu belum itu bisa. Kan, ya memang ada caranya. Nanti kan secara manual bisa dicek, kita memperlihatkan saja. Gitu. Kemudian juga bagi yang tidak punya gadget, dia kan ada sertifikat vaksin juga bisa diperlihatkan. Jadi bagi mereka yang masih pakai handphone jadul gitu istilahnya, non Android itu tetap bisa. Itu jadi bisa memperlihatkan pokoknya bukti vaksinasi betul. pertama atau kalau kedua. Tadi belum ada itu card readernya, QR code-nya bisa dilihatkan di sini bisa. Ya, tapi pada intinya hanya orang yang boleh sudah divaksin ya. Betul. Vaksin pertama atau vaksin kedua atau harus vaksin kedua-duanya? Ya dulu kan pertama kita perbolehkan di vaksin pertama. Ya, jadi vaksin pertama dan tentu saja tidak punya COVID. Privacy ini kan data, apalagi ada masa kebocoran data. Presiden juga bahkan kelihatan. Pak Wagub nggak khawatir ini ke depan bisa disalahgunakan dan juga ya, jadi untuk memang ini tantang kalau bicara data, kebocoran data ini tantangan yang menurut saya nggak Jakarta di dunia ini nggak pernah berhenti. Artinya sepinter-pinternya kita membuat aplikasi dengan semikian canggih, sebaiknya kita membuat proteksi atas data, tapi juga orang yang ingin membocorkan juga semakin canggih, semakin pintar. Jadi memang ya kita berlomba-lomba dengan orang yang ingin membocorkan, memanipulasi, mencuri data, memanfaatkan, merusak data, dengan kita yang memperbaiki data, menjaga, memproteksi dan sebagainya. Memang ini teknologi yang memang harus terus kita kembangkan. Firewall-nya atau pintu sekat-sekatnya juga harus dijaga ya supaya tidak gampang dihack karena ini kan semua informasi di situ ada. Iya kan nomor kita tahu KTP jangankan ada, semua di alamat, Indonesia Pentagon aja pernah kebocor, mesti pernah dimasuk, kira-kira begitulah. Ya, tapi yang penting kita menjaga diri kita sendiri. Nah, saya ingat ya pertama kali varian Delta itu masuk ya karena kita membiarkan warga negara asing masuk membawa Delta. Tadi concernnya setahu saya ada varian yang namanya Lambda, ada varian yang Mu dan varian yang lain sebagainya. Ini bagaimana memastikan bahwa orang tidak datang khususnya dari luar negeri? Ya memang kan dari luar negeri sekarang sudah ada pengetatan kan, tidak semua bisa masuk. Seperti apa sekarang persyaratannya khusus untuk Indonesia? Sekarang itu sudah harus di karantina setidaknya sampai 8 hari, 7-8 hari. Ini yang terjadi sekarang. Alhamdulillah patuh, terjadi penurunan signifikan pemeriksaan. Jadi kembali kepada kita. Kita pastikan semua petugas itu disiplin, memiliki kompetensi, pengetahuan yang baik, dan yang paling penting integritas yang baik. Ya, walau saya ingat waktu dulu juga ada pembatasan, tapi lolos saja. Misalnya pesawatnya pakai charter, betul. Atau petugasnya lalai, atau tidak lewat bandara, petugas, iya, atau masuk lewat jalur lain. Itu bagaimana mengurangi? Karena kalau percuma kita menurunkan angka tadi. Ya memang semua kan harus seimbang. Teknologi kita perbaiki, tapi yang tidak kalah penting integritas dari petugas itu sendiri. Dan harus ada kesadaran kita. Tadi saya bilang harus ada kesadaran, masa kita harus melanggar. Gitu. Kita harus punya memahami bahwa ini sebagai sebuah kebutuhan. Kalau kita melanggar, tidak hanya berakibat pada kita dan keluarga, tapi juga orang lain. Nah, warga negara asing ini termasuk warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri. Sekarang ya, kalau misalnya orang Indonesia datang dari luar negeri harus karantina 8 hari juga. Sama, harus karantina.
semua di karantina. Jadi nggak ada yang tidak di karantina. Ya tentu juga harus ada Ya. bukti PCR test ya. Betul. Dan kalau tidak Dan salah vaksin juga. iya. Tidak hanya karantina, tapi divaksin dan PCR. Tapi secara domestik kalau tidak salah ada angkanya banyak juga yang walaupun dia ditesnya negatif PCR-nya, tapi ternyata sebenarnya mereka COVID positif. Itu bagaimana ya? Ya mungkin ada, mengantisipasi? tapi saya kira kecil angkanya ya. Jadi memang contoh kan vaksin ini kan mengurangi orang supaya tidak mudah terpapar virus. Tapi kan masih ada. Tapi kan angkanya kecil sekali. Ya kan? Begitu tadi dites negatif, kok ternyata positif umpamanya. Itu kan kita perbaiki terus. Dan kita harus pastikan Ya. memang tesnya harus legitimate ya, maksudnya Iya, bonafide, harus legitimate, bukan bonafide. beli sertifikat. Makanya kan dinas kesehatan dia mensertifikasi, tidak semua. Banyak sekali sekarang orang berbondong-bondong bisnis buka tes PCR. Itu ada proses yang panjang, tidak mudah. Dan itu sangat membantu ya, Betul. membuat tes ini semua betul-betul ya, baik. bukan orang jual beli hasil tes. Pak Riza, kita sudah berakhir, tapi mungkin ada pesan dan juga kira-kira ya strategi lainnya yang perlu dilakukan supaya tren penurunan ini terus berlanjut sehingga sederhana kita bisa keluar dari Ya, PPKM. sederhana saja yang sering kami sampaikan, kita tingkatkan terus vaksin, kemudian juga 3T, kemudian diantara itu yang paling penting adalah selain merevisi terus, menyempurnakan regulasi, menghadirkan aparat, memberi sanksi, reward and punishment, tapi yang paling penting kita ingin masyarakat menjadikan prokes sebagai sebuah kebutuhan. Sebagai kesadaran kita hari-hari harus pakai baju, kita hari-hari makan, beribadah, itu jadikan prokes sebagai kebutuhan. Jadi tidak perlu karena ada regulasi, karena ada aparat, apalagi karena ada sanksi, baru kita sadar. Kita ingin jadi disiplin kita, kepatuhan dan ketaatan kita. Kenapa harus demikian? Terlebih lagi kita ingin menjadi bangsa yang besar lah, bangsa yang disiplin, yang patuh dan bertanggung jawab. Kemudian dan sekarang saat-saat yang paling penting karena adanya pelonggaran semakin dibuka nih. Tempat-tempat kegiatan sektor-sektor semakin dibuka, presentasinya semakin dibuka, jam operasional semakin panjang, semakin mudah dan sebagainya. Nah, itu potensi tadi seperti saya bilang, potensi orang keluar bertambah, potensi interaksi, kerumunan dan pada akhirnya potensi kena COVID juga bisa bertambah. Iya. Untuk itu kami minta masyarakat tetap berada di rumah sebagai tempat yang terbaik. Sekarang itu sudah online, mau belanja apa, beli apa online. Sementara manfaatkan belanja-belanja online. Dan saran saya ini kita tumbuhkan gerakan sosialisasi, promosikan dan beli produk-produk UMKM supaya bisa menghidupkan ekonomi kita supaya bangkit kembali. Iya, kita harapkan kalau kita semua sehat, ekonomi juga bisa jalan. Tapi untuk tanggung jawab terhadap kesehatan ada pada diri kita sendiri. Jadi bukan saja protokol kesehatan, tapi kesehatan diri kita harus dijaga. Pak Wagub, tetap sehat, olahraga, Sama-sama, olahraga jalan terus, makan ya. dengan Makan sehat. yang bergizi, herbal, olahraga, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, dan berjemur. Nah, itu paling penting sekarang ya. Harus jadi contoh juga bagaimana semuanya harus jadi menjalankan hidup yang sehat. Sekali lagi terima kasih, Terima kasih, Pak Wagub. Mbak Desi. Sehat Terima kasih, selalu semuanya. Pak Riza. Demikian Insight kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sekali lagi mengulangi kata Pak Wagub, jangan lupa kita menjaga kesehatan. Rajin cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, dan sampai jumpa. Stay healthy. Bye-bye.